Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini dan di video kali ini kalian harus tonton sampai selesai. Kita akan bahas update dan informasi terbaru tentang persepak bolaan dalam negeri dan juga tim nasional kita. Kita kutip juga dari kompas.com, Sintayong bereaksi merasa diserang dengan berita yang tidak benar karena akhirnya mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong angkat bicara terkait berita dirinya di sejumlah media Indonesia. Nisa, pelatih Why Cosin being silent? If he get lied, if it's all hoax, it's all lies, why Coach Shins don't say anything to fight back? kita masih sama-sama menikmati bagaimana dua kubu supporter dari timnas masih terbelah. Di sosial media pun masih cukup panas, bagaimana ada dua hashtag, ada dua dukungan, ada dua masa terbelah di sosial media, terutama di X ya. Bahkan ada tagar STY in atau STY stay melawan tagar STY out. Bahkan yang terbaru adalah Sintayong akhirnya bereaksi, cuman ngasih respon dengan membuat sebuah postingan di sosial medianya. Seperti ini coba kita bahas. Kita kutip juga dari kompas.com, Sintayong bereaksi merasa diserang dengan berita yang tidak benar. Karena berita yang bergulir di sosial media, di masyarakat adalah seperti ada hal yang perpecahan di dalam kubu PSSI gitu ya. Dari kompas.com kita kutip, ex pelatih timnas Indonesia Sintayong bereaksi terhadap tuduhan dan yang diarahkan kepada dirinya. STY merasa tidak senang kepada pihak yang disebutnya ingin menghancurkan pencapaiannya di sepak bola Indonesia dengan menyebarkan berita tidak benar. Adapun STY yang sudah kembali ke negaranya, Korea Selatan pada 26 Januari 2025 kemarin, ini tetap diserang terus. Setiap hari kayaknya STY terus. Bahkan sampai muncul postingan di Instagram ini ya, kalau nggak STY nggak makan. Ini kita sama-sama tahu diarahkan ke siapa ya. Tentu saja ke Bung Towel gitu. Pelatih kelahiran Yongdok ini diantar oleh supporter timnas Indonesia yang berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Videonya udah beredar di sosial media ya, banyak sekali. Ketika hari di mana dijadwalkan STY pulang ke Korea Selatan, ini ditunggu oleh ratusan mungkin ya supporter timnas yang apa istilahnya dengan nuansa yang agak sedih gitu, melepas kepergian ST kembali ke negara asalnya Korea Selatan pada 26 Januari kemarin. Nah kemudian ini coba kita baca saja langsung postingan ST di Instagramnya ya. Ada dua part, yang pertama bertuliskan huruf atau bahasa Korea, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia di sebelah bawahnya. Ini coba kita baca. Halo semuanya, saya telah kembali selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan hangat dari penggemar Indonesia. Saya masih ingat keramah tamahan yang saya terima di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Berarti kemarin tuh benar-benar membekas ya. Bagaimana supporter timnas mengantar atau melepas kepulangan ST ke Korea Selatan begitu. Kemudian saya kembali tanpa berkomentar apapun, karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun, beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun dari rumor yang beredar saat ini yang benar. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Waduh, ancaman kalimat terakhir. Coba saya ulangi ya. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Terakhir, saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita tidak benar. Apakah tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu akan membantu sepak bola Indonesia? Waduh, menarik ini. Menarik. Bagaimana kalimat terakhir itu seperti terasa tidak percaya gitu. Ya saya maklum sih. Sudah lama bertahun-tahun ST itu menukangi timnas dari mulai awal menginjakkan kaki di Indonesia sampai sekarang dengan proses yang sedemikian rupa, seakan-akan semua itu ceritanya dilupakan. Gak ada gunanya gitu ya.
Seakan-akan progres timnas ini tidak dihargai. Seakan-akan apa yang ditunjukkan oleh timnas ini tidak berharga, kan begitu. Makanya pertanyaannya sangat tajam ini. Apakah yang menyerang saya dalam hal ini STY ini ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia raih begitu? Apakah dengan menyerang STY itu akan membantu sepak bola Indonesia? Ini pertanyaan yang ini kayaknya udah sampai hati banget begitu. Dan yang saya soroti adalah kalimat yang tadi. Jika ST terus diserang, jika situasi seperti ini terus berlanjut, kata STY, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Wow. Ini dalam. Saya membayangkan ini berandai-andai ya. Andaikan saja lain waktu ST ini menukangi timnas negara lain, karena menyisakan ada sedikit luka, STY tidak dihargai, diserang, dicaci, difitnah, diceritakan buruk, bahkan setelah dipecat. Bagaimana jika kemudian muncul dendam, terus ST yang menukangi negara lain ini punya misi menghancurkan timnas kita gitu. Ini kan mengerikan gitu ya. STY geram disebut gunakan buzzer. Akhirnya mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara terkait berita dirinya di sejumlah media Indonesia Nisab. Pelatih asal Korea Selatan itu membuat postingan klarifikasi terkait dirinya yang dituduh menggunakan buzzer dan menegaskan berita tersebut tidak benar. Berita tersebut mencuat pasca founder Football Institute Budi Setiawan berpendapat bahwa STY menggunakan buzzer melalui hasil riset Drone Emprit. Hasil analisis itu menunjukkan adanya akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan ke STY dengan hashtag STY. Orangnya udah di Korea, berita negatifnya masih ada aja ya. Orangnya sudah ada di Korea, tapi berita negatifnya masih ada saja. Ini terbaru juga diberitakan bahwa pertengkaran netizen soal stay atau out ini juga disetting. Katanya suara-suara yang mendukung ST ini untuk stay itu buzzer. Waduh, apalagi ini? Why Coach Shin being silent if he get lied, if it's all hoax, it's all lies? Why Coach Shin don't say anything to fight back and tell the truth? Why Coach Shin being silent? Indonesia football is going through a very crucial moment. I think we are playing these World Cup qualifiers round 3, where you play good, you go to World Cup. Simple as that, right? We have four more matches to play. We've already played 6 matches, four more to go. Yep. And then we are in a very good position right now. We are in contention for the. Yeah, we still have a very good opportunity. Yeah. So. But that's not answering my questions. He doesn't want to ruin the moment. I don't know. I can't. Like I said, I can't speak for himself. But then, if he start to react to all those lies, if he start to release all the true stories, then he's afraid that this might be harmful to the Indonesia. Oke, siap. Ini kita cuplik dari podcast dari Corbuzier ya, yang mewawancarai asisten dari STY juga mengatakan kenapa ketika situasinya memang sejelek itu, seburuk itu, kenapa STY tetap memilih untuk diam gitu. Ada satu kalimat yang menarik nih, karena Sintayong pengen momen ini, fokus ini tentang timnas menuju ke putaran Piala Dunia itu tidak dilukai dengan isu-isu miring yang receh gitu. Tapi kalau misalkan tetap diserang begini, kayaknya ya tadi postingan Instagram ya kan. Sudah jengah juga nih kayaknya ya. Komisi 10 memastikan akan menggelar rapat naturalisasi Oli Romney pada hari Senin 3 Februari. Ini menarik untuk kita ikuti ya, karena ini akan menjadi naturalisasi yang kesekian kalinya.
Komisi 10 akan menggelar rapat untuk naturalisasi penyerang Oxford United kelahiran Belanda Oleh Romney pada hari Senin 3 Februari 2025. Ini sudah disampaikan juga sama Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irvani kepada Kompas.com pada hari Minggu kemarin. Nah ini kemudian menurut info sebelumnya memang Oleh Romney ini diplot menjalankan proses naturalisasi bersama dua pemain timnas U20, tim Henry Victor Gepens dan juga Dion Wilhelmus Edimarks. Cuma informasi yang beredar, kita masih mendapat info bahwa Oleh Romney saja yang akan diambil sumpahnya gitu ya pada hari Senin 2 Februari atau 3 Februari 2025. Kemudian informasi kedua, ini masih kita kutip dari kompas.com, Patrick Kluivert dan juga Danny Lanzard yang akan mengampu timnas Indonesia sebagai pengganti dari Sintayang yang beberapa waktu lalu dipecat, sudah tiba di Jakarta dan siap memulai petualangan baru. Kita bisa ikuti bersama-sama bagaimana nanti tangan dingin dari seorang Patrick Kluivert ini apakah lebih dingin daripada seorang Sintayang atau lebih jelek begitu ya. Ini dikutip dari kompas.com, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama asistennya Danny Lanzard sudah tiba di tanah air pada hari Sabtu 1 Februari 2025 kemarin. Dan menurut informasi yang kita kutip dari kompas.com, Patrick Kluivert dan juga Danny Lanzard ini mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat sebelum langsung berangkat ke tempat penginapan di Hotel Fairmont. Kedatangan keduanya juga diperlihatkan di Instagram story dari sang asisten ya, Lanzard, yang menunjukkan keduanya menempuh perjalanan dari Belanda ke Jakarta menggunakan maskapai KLM. Oke. Ini kemudian dikasih caption begitu di IG story dari sang asisten Danny Lanzard ini. Tulisannya adalah senang kembali, tidak sabar untuk memulai petualangan baru di Jakarta. Kalau kalian kubu yang mana nih? Stay atau stay out? Komen di kolom komentar di bawah.